Bang Margarito langsung ditanggapi tadi jawaban dari Pak Arief Wibowo. Apa yang saya ingin bilang begini sama Mas Arief. Apa jawaban Mas Arief kalau misalnya rakyat bilang, aduh kita kok dari dulu sampai sekarang kok kalian bikin gini terus gitu, jadi objek aja terus itu. Apa tanggapan Mas Arief? Karena cukup jelas ini menjadikan rakyat sebagai objek, karena rakyat gak bisa bikin apa-apa kok. Daulat mereka itu dalam kenyataan real itu kan berfungsi teraktualisasi kira-kira cuman 3 menit di dalam ruang coblos. After that dan selesai. Seluruh proses bernegara ada di tangan orang-orang, apa itu presiden atau ada itu apa DPR, dan Anda tidak bisa koreksi. Saya tidak perlu menunjukkan satu persatu hal yang tidak bisa, hal yang sebenarnya menyengsarakan rakyat tetapi tidak bisa dikoreksi oleh rakyat, dan itu terjadi di hari day by day di kita ini. Dan lalu sekarang kita masuk lagi dengan gagasan memilih partai saja, dan orang-orang yang akan jadi persis seperti Mas Arief tadi bilang nanti mereka tentukan. Mas Arief, saya ingin betul-betul menggoda Anda, termasuk dan Ibu Ketum Anda yang sangat saya hormati, untuk pikir ulang apa bedanya yang begini ini dengan penunjukan lewat oleh raja-raja absolut di masa lalu. Rakyat tidak kenal siapa yang ditunjuk, lalu orang tunjuk saja gitu. Saya tahu ini tidak pakai tunjuk, pilih partai nanti baru bla 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 bla. Siapa yang jadi seperti tadi Anda bilang, kalau Anda menginginkan saya nomor berapa Anda bisa pakai saya karena saya tidak punya dan seterusnya. Apa begitu? Tidak. Jangan salah. Saya mau bilang sekali lagi, ya, sudah terlalu banyak hal yang kita dalam kehidupan bernegara kita ini yang berakibat pada tereduksinya daulat rakyat itu. Lalu sekarang kita masuk lagi dengan gagasan sistem tertutup yang semua orang tahu, partai menentukan siapa yang jadi, siapa yang tidak jadi, dengan sedikit varian yang ya semua bisa diperdebatkan. Di atas semuanya saya ingin mengatakan bahwa impian orang untuk menjadikan rakyat pemegang kedaulatan itu bukan kemarin sore. Kalau kita tracking ke belakang sudah jauh. Di Indonesia kan dari dulu orang bicara mengenai daulat rakyat, daulat rakyat, daulat rakyat, daulat rakyat. Bukan dalam pasti menyiapkan kader terbaik juga Bang Margarito. Tidak mungkin menjerumuskan rakyat, Bang. Betul, itu sebabnya kan kita bolak-balik bicara partai itu mesti perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki rekrutmen, perbaiki rekrutmen, perbaiki rekrutmen, dan seterusnya dalam rangka itu tadi. Bukan tiba-tiba langsung pindah dari terbuka ke tertutup. Saya nggak tahu Mas Arief, tiba-tiba Mas Arief nggak pilih Mas Arief, kita pilih itu partai, lalu tiba-tiba Mas Arief jadi anggota DPR. Orang itu tidak pilih Margarito, pilih partai, tiba-tiba Margarito menjadi anggota DPR misalnya. Di mana apa rasa ningnya itu? Oke. Jadi saya rasa sudahlah Mas Arief. Saran saya, lupakan itu tertutup itu. Hormati saja sedikit rakyat yang melarat-melarat ini deh. Yang yang menjadi manusia seutuhnya dalam kerangka kedaulatan itu hanya 2 menit itu. Hormati aja deh mereka sedikit itu. Oke. Mas Saran Arief, saya itu sih Mas. Ya, menurut Bang Margarito, rakyat ini punya hak untuk memilih siapa tokoh yang harus mereka pilih begitu, bukan tidak diketahui siapanya hanya berdasarkan parpol. Saya sedih ya. Saya ini anggota DPR, boleh dicek di dapur juga. Tapi kalau bicara menghormati rakyat, terus kami berpandangan demikian tidak menghormati rakyat, itu sama sekali keliru. Mohon maaf, ini sayangnya kita virtual, Pak. Ya kalau berdebat langsung gitu lebih baik saya kira. Tidak begitu cara pandangnya, Mas Margarito. Justru kita ingin memastikan aspirasi rakyat bisa diperjuangkan dengan baik. Justru sebentar, Mas, kalau Bapak mau ngomong terus silakan. Sebentar. Silakan. Saya Bang Margarito ditahan dulu, kita kasih kesempatan Pak Arief dulu. Supaya kalau saya perlu menjelaskan tidak apa-apa. Silakan. Ya. Silakan. Jadi saya kan berhadapan dengan cendekia. Salah satu intelektual di Indonesia yang saya hormati adalah Bang Margarito juga. Ya, maka nanti suatu saat saya ingin bicara, ingin diskusi. Ya, saya ingin jelaskan saja pengalaman di lapangan seperti apa, supaya kita sama-sama bisa berpikir jernih. Tidak saling menuduh. Kalau Bapak menuduh kami tidak berpikir jernih, silakan saja. Ya. Kita kaya dengan praktek dan pengalaman, Pak. Ya, jadi itu yang saya ingin katakan bahwa kaderisasi harus jalan. Dan sistem tidak boleh memberikan insentif. Justru tanpa disadari dorongan untuk tumbuh kembangnya korupsi.
Sebab apa? Sebab high cost politics, sebab biaya politiknya mahal. Yang itu di dalam praktek Mas Margarito yang saya hormati tidak terhindarkan. Maka marilah kita pikirkan, menyangkut daulat rakyat nggak ada. Kita batasi, kita berikan. Ya, konstitusi kita menjamin mereka bisa datang ke TPS memberikan pilihannya. Tetapi mereka tahu kalau dia memilih partai A, yang akan menjadi anggota DPR siapa? Kalau yang menjadi anggota DPR adalah orang yang tidak disukai oleh dirinya, tidak perlu dipilih partainya. Jadi hukumannya sekaligus. Jadi maksud saya adalah bahwa kita berbicara ini dari satu kerangka pikir dan basis nilainya apa yang mau kita kembangkan. Kalau kami menerjemahkan ke gotong royongan ya demikian, tidak individualis, liberalis, ya, tik. Nah, ini sesuatu yang bisa kita diskusikan lebih mendalam. Atas cara pandang apa, mengapa kemudian pikiran kita adalah rumusannya proporsional daftar tertutup. Tapi apakah tertutup betul? Tidak, Pak. Maka calegnya juga kampanye harus diumumkan. Ya, harus disosialisasikan, mereka juga harus terjun ke rakyat, bukan suka-suka partai juga, begitu. Nah, itulah yang nanti secara teknis penting juga supaya cara berpikir kita atas pandangan kami yang profesional daftar tertutup, tapi sebenarnya juga tidak tertutup, ya, dengan yang terbuka tetapi sangat liberal, di mana semua menjadi gladiator, ya, semua saling membantai, saling membunuh satu dengan yang lainnya atas nama rakyat juga. Nah, apa sih tujuan pemilu? Kan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kehidupan rakyat menjadi lebih baik, lebih maju dan seterusnya. Itulah esensinya. Yang kedua adalah menegakkan negara kita ini. Kalau pemilu kemudian malah merusak negara, saya kira saya juga saat baca buku, ya, dari pemungutan suara ke pertumpahan darah. Jack Snyder, profesor itu menulis dengan baik. Pada satu sisi pemilu menjadi alat integrasi nasional, pada banyak praktek dia menjadi alat disintegrasi bangsa, disintegrasi nasional. Jadi saya kira mari kita bisa diskusikan dengan jernih, ya, kita timbang manfaat dan mudarat dalam konteks Indonesia. Sekali lagi, dalam konteks Indonesia, sekali lagi itu yang kami pikirkan. Jadi sama-sama yang kita pikirkan, Mas Margarito, adalah untuk maslahat bangsa dan negara. Kalau kami jelas, negara ini harus tetap dasarnya Pancasila, bentuknya final adalah negara kesatuan, kebinekaan kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan kita negara yang menganut konstitusi dan konstitusionalisme. Saya kira itu. Begini, penghormatan terhadap rakyat itu bukan karena Anda ada di jalan-jalan, Anda pergi ke kampung, lalu Anda bla 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 begitu ya, sapa orang dan segala. Bukan itu. Tapi polisi bernegara, polisi pembangunan, polisi pemerintahan, itu yang menjadi esensi dari kedaulatan rakyat dalam tingkat struktural. Bukan misalnya Mas Arief gitu ya, karena dia orang Cilik gitu, pergi ke sana ke sini, ke pasar, gobor teman-teman. No way, bukan itu. Bukan itu dalam kerangka bernegara atau dalam kerangka, bukan itu. Polisi, apa itu ada di undang-undang? Kalau ada di undang-undang, polisi negara itu yang diterjemahkan melalui undang-undang, PP, bla 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 bla, dan kebijakan-kebijakan yang lain. Yang kalau itu misalnya menindas atau mengurangi atau mengesampingkan hak rakyat atau merugikan rakyat, bicara enggak? Itu kan yang kita temukan sebenarnya hari-hari ini dalam banyak hal. Saya tidak mau bicara beberapa kasus konkret gitu ya, tapi saya tidak dengar tuh apa DPR misalnya atau partai yang bersuara tuh. Jadi apa ya, sudahlah, tidak ada kok partai-partai di Republik ini yang ingin menghancurkan atau menggunakan pemilu itu menghancurkan negara, nggak ada dong. Tidak ada partai-partai di Republik ini yang menggunakan pemilu untuk mendegradasi kesejahteraan rakyat, itu enggak ada. Semua pasti bermimpi ke sana. Cuma cara mereka mengintroduce impian itu yang dalam banyak hal terlihat dari waktu ke waktu tidak nyampe, tidak nyambung. Dan itu sebabnya kita sudahlah. Dan karena itu begitu tampilannya, di sisi lain rakyat cuma merasa menghormati, 5 menit kita coblos. Cuman itu kok. Soal korupsi dan segala macam, apakah memang cuman pemilu menjadi satu-satunya faktor atau ada faktor lain? Dan ini ceritanya panjang juga. Dan karena itu menurut saya kita tidak bisa menghindar dari resiko penggunaan uang dalam pemilu. Tidak mungkin. Perkara siapa keluar banyak dan siapa keluar sedikit itu soal lain, tetapi itu pasti
Karena tidak ada sejarah pemilu yang tidak berkaitan dengan uang atau tidak membutuhkan uang. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah meminimumkan. Cuman itu. Tapi poin saya adalah mari kita letakkan betul hak rakyat itu di atas segala-galanya. Yang sejauh ini penerjemahan cuma satu melalui coblos. Dan after itu Mas Arief dan kawan-kawan yang menentukan mau bikin undang-undang apa, bagaimana dan seterusnya, rakyat tidak tahu lagi. Itu yang jadi masalah, Mas Arief. Oke, Mas Arief silakan ditanggapi. Ya, sebenarnya kalau perspektif soal hak rakyatnya sama, Pak. Ya, sama, Pak. Jadi saya dengan Mas Margarito ini sebenarnya kalau mau lebih lanjut mendiskusikan adalah teknis politik ya di dalam demokrasi kita yang dijalankan oleh satu sistem pemilu. Nah, sebenarnya membutuhkan diskusi yang lebih mendalam ini. Ada perspektif dalam melihat realitas yang berbeda. Ya, mungkin sebagian berbeda, tidak seluruhnya berbeda juga. Ya, saya mau cerita misalnya soal pilkades kita yang high cost politik. Akibatnya dia berdampak kepada pilkada yang high cost politik. Pilegnya juga high cost politik dan seterusnya. Tolong dipikirkan. Maka ditudinglah sistem pemilu kita ini adalah jalan bagi kelompok oligarki, terutama para pemuda, tempatnya orang-orang kaya. Kalau kamu tidak kaya, janganlah pernah bermimpi menjadi anggota DPR, menjadi kepala desa, menjadi bupati, menjadi presiden. Nah, apa yang harus saya sampaikan? Saya akan bercerita nanti secara khusus kepada senior Mas Margarito Kamis tentang pengalaman lapangan. Tapi syaratnya satu, sepanjang saya cerita pengalaman lapangan, tolong nanti didengarkan baik-baik, tapi berdua saja saya nanti. Saya mau cerita, ya boleh dianggap mengeluh atau apa terserah, monggo saja. Supaya di dalam melakukan kajian terhadap realitas objektif politik kita, terutama terkait dengan rumusan sistem pemilu apa yang memang harus kita kedepankan, yang sesuai atau kompatibel dengan natur Indonesia itu seperti apa. Tapi saya ingin katakan 191 negara yang berpemilu di dunia ini, hanya 18 atau 17 negara yang hari ini tetap masih menggunakan proporsional daftar terbuka. Ya, kalau kita mau lihat lagi, banyak negara lebih banyak yang menggunakan tertutup, banyak juga yang campuran, banyak juga yang first past the post atau yang sering disebut dengan sistem distrik. Dan itu semua disesuaikan dengan natur dari bangsa dan negara masing-masing. Tinggal yang mau kita rumuskan manfaat dan mudarat saja. Kalau kita mengambil sistem seperti ini, manfaatnya kira-kira apa, mudaratnya apa, kalau sistem seperti ini bagaimana. Nah itu saja. Jadi bukan sesuatu yang menurut saya harus kita ambil vonis. Nah apalagi ini terkait dengan rencana MK untuk mengambil putusan. Kita tentu tidak sedang mendorong MK untuk mengambil keputusan yang tidak mandiri. Pendapat, pikiran dari seluruh pihak harus didengarkan dengan baik, diceklah lapangannya seperti apa, dalam kebutuhan waktu, masa tertentu apa yang lebih dibutuhkan oleh negara, bangsa, rakyat kita, termasuk kita semuanya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Arief Wibowo dan juga Bang Margarito, kami sudah bergabung. Terima kasih. Pemirsa, akankah koalisi perubahan mendapatkan titik temu atau akan bubar di tengah jalan? Kami akan hadir dengan diskusinya usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang.